Apa yang bisa manusia lakukan ketika dihadapkan pada jurang keputusasaan? Respon seperti apa yang akan mereka lakukan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang ekstrim? Dan apakah ikatan pertemanan memang seberharga itu, lebih dari uang? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dapatkan ketika menonton anime Tomodachi Game. Kali ini, kita akan membahas tentang kategori Yuichi. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana pola pikirnya. Di sini, kita akan melihat betapa bisa egois, licik, dan jahatnya manusia, di mana mereka hanya mementingkan keselamatan, keuntungan, dan kenikmatan pribadi walaupun harus menginjak-injak orang lain. Warning, pembahasan ini mengandung spoiler untuk keseluruhan anime Tomodachi Game. Seperti namanya, Tomodachi Game adalah permainan yang menguji tak hanya pertemanan, tetapi juga integritas dan komitmen. Cerita ini menyoroti dilema sulit, di mana pemain harus memilih di antara teman atau keuntungan finansial ketika dihadapkan pada utang besar. Di awal cerita, Katagiri Yuichi tampil sebagai seorang siswa yang rajin dan ceria, yang bekerja keras untuk bisa bergabung dengan teman-temannya dalam karya wisata sekolah. Dia sangat menghargai teman-temannya sepanjang cerita. Dia menjunjung kebaikan dan kemauan untuk berkorban demi teman-temannya, bahkan sampai mencap dirinya pengkhianat untuk mencegah perselisihan lebih lanjut. Namun, seiring berjalannya cerita dan permainan menjadi semakin serius, Yuichi mulai menunjukkan sisi yang jauh lebih jahat. Sifat gelapnya ini kemungkinan besar disebabkan oleh pola asuhnya yang bermasalah, oleh seorang ibu angkat yang harus menjual tubuhnya, dan seorang penipu yang berperan sebagai figur ayah dan guru. Di sini, kali ini kita akan mencoba menganalisis kategori Yuichi dengan berlandaskan kepada buku yang secara kebetulan baru selesai saya baca, yaitu buku 48 Law of Power atau 48 Hukum Kekuasaan. 48 Hukum Kekuasaan adalah buku karya Robert Greene yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini berisi panduan tentang kekuasaan dan strategi. Robert Greene menguraikan 48 hukum atau aturan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam berbagai situasi. Buku ini mengeksplorasi sejarah, filosofi, dan kisah nyata untuk memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan di berbagai konteks. Greene memberikan saran praktis tentang cara memahami dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Namun, di saat yang bersamaan, buku ini juga kontroversial karena banyak kritik yang menganggap bahwa buku ini memberikan pandangan yang manipulatif dan kejam tentang kekuasaan, serta mendorong perilaku yang tidak etis. Menurut saya, ini akan sangat menarik, mengingat kategori Yuichi entah disengaja ataupun tidak, seringkali menerapkan beberapa prinsip hukum yang ada atau mirip dengan buku ini ke dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dan tentu kita tidak akan membawa keseluruhan hukumnya, tetapi hanya beberapa yang dirasa cocok dengan MC kita ini. Disclaimer, materi yang ada di video ini dibuat bukan untuk menjadi semacam rujukan maupun ajakan, melainkan sebagai sebuah bentuk pembelajaran dan bahan untuk kita diskusi bersama. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mencolok namun tersembunyi di dalam alur Tomodachi Game. Seiring jalannya serial ini, menyelami rencana kategori Yuichi adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sulit menebak apa yang direncanakannya, apa tujuannya, dan niat sejatinya. Yuichi dengan cerdiknya konsisten menerapkan hukum ketiga dari buku 48 Hukum Kekuasaan, yaitu sembunyikan niat Anda. Tidak dapat disangkal bahwa Yuichi memiliki keahlian luar biasa dalam menyembunyikan niat sesungguhnya. Dia memanipulasi orang lain dengan memberikan informasi yang terputus atau bahkan dengan memberikan informasi yang keliru. Strategi ini membuat orang lain terjebak dalam kebingungan terhadap niat dan tujuannya yang sebenarnya. Yuichi juga piawai dalam memanipulasi opini orang dengan tindakan-tindakan kontroversial, menarik perhatian, namun tetap menyembunyikan niat sejatinya. Karakternya begitu misterius dan sulit diprediksi, selalu menyimpan rencana rumit yang seringkali mengejutkan karakter lain dalam cerita. Bukti nyata dari kepandaian yang terlihat sepanjang alur cerita, Yuichi adalah ahli dalam seni berbohong dan menyembunyikan niat serta tujuan. Pendekatan ambigu, tingkah pola membingungkan, dan keberadaannya yang misterius membentuk gambaran karakter yang sulit dipecahkan. Kita bisa melihatnya dalam episode ke-8 saat di permainan petak umpet sahabat. Selama beberapa hari, ia tampaknya tidak melakukan apa-apa selain makan dan tidur, sesekali memprovokasi musuh. Kejadian ini pada awalnya membingungkan, tetapi ketika diungkap bahwa ia sebenarnya sedang memantau musuh dan mencari kelemahan di antara mereka, kita hanya bisa terkagum oleh kecerdasan dan ketekunan yang dimilikinya. Dan ini mengantarkan kita kepada hukum ke-21 yang mengatakan
berpura-puralah menjadi tolol. Prinsip ini mengajarkan bahwa dengan menyajikan diri kita seolah tidak tahu apa yang terjadi atau tidak memiliki pengetahuan, kita dapat menciptakan kesan bahwa kita tidak memiliki kekuatan atau kepentingan dan mengalihkan perhatian musuh dari diri kita. Strategi ini dapat sangat efektif dalam menghindari konflik atau mendapatkan informasi tanpa menarik perhatian. Katagiri Yuichi adalah seorang ahli dalam menurunkan penampilannya dan pura-pura menjadi seseorang yang tidak tahu apa-apa. Ia cerdik dalam memanipulasi lawan-lawannya dengan menampilkan dirinya sebagai orang bodoh atau tidak tahu apa yang terjadi, merendahkan kecurigaan mereka. Contohnya terlihat dalam permainan Sugoroku Pengkhianatan. Meskipun telah mengumpulkan cukup bukti, Yuichi masih bersikap pura-pura tidak tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Dengan berpura-pura menjadi bodoh, ia berhasil mengelabui musuh-musuhnya, bahkan memanipulasi Tenji yang dikenal sebagai orang paling pintar di kelas mereka. Kedua hukum ini saling terkait erat. Mau bagaimanapun, cara paling efektif untuk menyembunyikan niat kita adalah dengan berpura-pura bodoh, tolol, dan tidak tahu apa-apa. Dan Yuichi seringkali menggunakan kedua prinsip ini. Namun, kelemahan dari penerapan hukum ini terkadang terlihat ketika Yuichi terlalu percaya diri dalam perannya sebagai orang tolol. Ia cenderung meremehkan lawan-lawannya dan terlalu yakin bahwa ia dapat mengendalikan situasi. Hal ini dapat membuatnya kurang peka terhadap potensi ancaman, seperti yang terlihat saat ia gagal mengidentifikasi pemimpin sebenarnya dalam kelompok K dalam permainan petak umpet sahabat. Buatlah rencana hingga tuntas. Ini merupakan hukum ke-29 dari 48 hukum kekuasaan, dan Yuichi dikenal karena perencanaannya yang terperinci, yang membentang dari langkah pertama hingga hasil akhir. Hal ini kita lihat ketika di permainan petak umpet sahabat. Ia telah merencanakan rencana yang sangat detail, mulai dari mengumpulkan informasi dengan pura-pura tolol, hingga di mana ia bisa menemukan kelemahan musuhnya. Sebagaimana yang ia tunjukkan saat di permainan petak umpet sahabat, ketika ia mengetahui kelemahan Onigawa Hyakutaro, yang pada awalnya terlihat bodoh dan temperamental, ternyata memiliki sisi naif dan sangat baik terhadap wanita. Setiap langkahnya dipilih secara hati-hati, melibatkan analisis mendalam terhadap situasi dan karakter. Ia menciptakan rencana cadangan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam posisinya. Rencananya mencerminkan pemahamannya yang mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan-lawannya, memungkinkannya mengendalikan alur peristiwa sesuai keinginannya. Seperti ketika ia salah dalam mengidentifikasi pemimpin sebenarnya dari kelompok K, maka Yuichi dengan cerdik dan liciknya mampu membuka gertakan ancaman yang bisa membuat lawannya itu menyerah. Dengan setiap aksi yang dilakukan, Yuichi merancang strategi yang tidak hanya fokus pada hasil segera, tetapi juga mengamankan posisi dan pengaruhnya dalam jangka panjang. Dalam dunia penuh intrik dan keputusan sulit, perencanaan tuntasnya menjadi fondasi kesuksesannya, membuktikan bahwa dalam permainan kekuasaan, langkah bijak dan perencanaan yang matang adalah kunci untuk mencapai tujuan akhirnya. Dalam dunia kompleks Tomodachi Game, kategori Yuichi dengan bijaknya mempraktikkan hukum ke-33, yaitu ketahuilah kelemahan setiap orang. Dia memahami dengan cermat kelemahan psikologis, baik musuh maupun teman-temannya. Dengan keahlian analisis karakter yang mendalam, ia memanfaatkan informasi ini untuk memanipulasi emosi dan keputusan, menciptakan posisi yang menguntungkan baginya dalam permainan kekuasaan. Seperti yang sempat disinggung tadi, di mana ia bisa mengetahui sekaligus mengeksploitasi kelemahan dari Onigawa Hyakutaro, atau seperti yang terjadi di episode ke-12 ketika ia melakukan permainan batu gunting kertas dengan seseorang yang menculik Kokorogi. Yuichi di sini dengan cepat dan akurat bisa langsung membuat rencana untuk membalas orang yang telah menyiksanya itu. Dia bisa mengetahui kelemahan musuhnya tersebut, dan hanya dengan beberapa kata ia bisa menghancurkan reputasi dan hubungan yang telah Kuroki bangun dengan para bawahannya. Yuichi tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga mampu membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tindakan. Ini menjadikan ia karakter yang strategis dalam plot cerita yang kompleks ini. Yuichi juga terlihat seringkali menjalankan hukum ke-14, yaitu berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Kita melihat bagaimana Yuichi menjalankan peran ganda dengan cermat. Sebagai teman, ia membangun kedekatan dan hubungan yang ramah dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik tirai persahabatan, Yuichi berfungsi sebagai mata-mata yang cerdik, mengumpulkan informasi dan memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Ketajaman dalam berperan sebagai teman memungkinkan Yuichi mendekati orang lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, sebagai mata-mata, ia memanfaatkan akses yang diperolehnya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kelemahan dan kekuatan rekan-rekannya.
Strategi ini memberikan keunggulan taktis di dalam permainan kekuasaan yang kompleks di dalam dunia Tomodachi Game. Keahlian Yuichi dalam menjalankan hukum ini menciptakan gambaran karakter yang kompleks, di mana persahabatan dan kepentingan pribadi bersilangan dengan cara yang sulit diprediksi. Dalam dinamika hubungan yang rumit, Yuichi berhasil menggabungkan peran teman dan mata-mata, menciptakan karakter yang sulit dibaca dan sangat efektif dalam mencapai tujuan pribadinya. Di balik senyumnya yang ramah, Yuichi dengan licik memantau dan mengumpulkan informasi, menggunakan kedekatannya dengan orang-orang untuk mengamankan posisinya. Dalam permainan kekuasaan ini, wajah teman sejati mungkin hanya topeng bagi mata-mata yang pandai berakting. Raihlah kemenangan melalui tindakan, bukan perdebatan. Hukum ke-9 ini menekankan pentingnya menghindari perdebatan yang sia-sia dan fokus pada tindakan konkret untuk meraih kemenangan. Dalam dunia Tomodachi Game, Katagiri Yuichi mengadopsi strategi ini dengan bijak. Ia tidak terjebak dalam perdebatan yang panjang, melainkan memilih untuk bertindak cepat dan langsung. Memanfaatkan informasi yang dikumpulkannya, Yuichi melaksanakan langkah-langkah tegas dan efektif untuk mencapai tujuannya. Taktiknya tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup manipulasi cerdik terhadap orang lain. Ia tidak ragu untuk menggunakan strategi yang kontroversial, bahkan berani membahayakan orang lain demi memenangkan permainan. Contohnya terlihat ketika ia mendorong Mizushi Maria ke jurang tanpa ragu. Meskipun Yuichi seringkali mengadopsi gaya bicara yang tajam dan provokatif untuk merangsang lawan-lawannya, kemenangannya selalu didasarkan pada tindakan konkret. Setiap kata yang diucapkannya memiliki tujuan tertentu, bagian besar sebagai bagian dari rencananya yang matang untuk mencapai keunggulan. Kemudian ada hukum ke-15, yaitu hancurkan musuh Anda secara total. Yuichi kerap mengadopsi strategi cerdik dan kejam untuk menghancurkan lawan-lawannya dalam permainan, bahkan jika itu berarti merusak hidup mereka secara permanen. Dengan tanpa belas kasihan, ia memanfaatkan informasi rahasia yang terkumpul untuk mengguncang reputasi lawan-lawannya dan menjebak mereka dalam situasi sulit. Misalnya, ketika ia menghancurkan reputasi yang telah dibangun oleh Kuroki, mengubahnya menjadi sosok yang tak bisa dipercaya lagi. Selain itu, Yuichi menunjukkan ketahanan mental yang tinggi di tengah tekanan psikologis. Dia mampu menghadapi situasi yang mengancam fisik dan mentalnya dengan keberanian dan kegigihan. Bahkan saat disiksa oleh Kuroki, atau saat mematahkan jari tangannya sendiri untuk mengecoh musuh, ia tetap menjaga keberanian dan menemukan cara untuk membalas. Kelebihan lainnya yang dimiliki Yuichi meliputi kepintaran, keberanian, dan kesabaran. Namun, daya tarik karismanya juga tidak bisa diabaikan, yang menciptakan ketertarikan romantis dari beberapa karakter, seperti Sawaragi Shiho dan Kokorogi Yotori. Setelah pembahasan kita sejauh ini, kita pastinya menyadari bahwa Katagiri Yuichi dengan jelas dan konsisten telah menggambarkan sisi gelap manusia. Ia begitu manipulatif dan tak segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi keuntungannya sendiri. Dia bukanlah karakter yang jujur dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Dia mengatakan sendiri bahwa dia pasti akan menang, walaupun harus menggunakan cara-cara yang licik dan kotor. Meskipun di beberapa momen ia terlihat seperti pahlawan, tetapi di beberapa momen lainnya, kita ditunjukkan bahwa ia memiliki sifat licik, egois, dan penuh tipu daya yang hanya mementingkan tujuannya saja, dan dia sendiri pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang manusia rendahan. Tentu saja segala tindakannya yang manipulatif dan seringkali merugikan orang lain tidak pernah bisa kita benarkan, dan jelas bahwa ia bukanlah sosok yang bisa dijadikan panutan. Tetapi dengan menonton anime ini, khususnya dengan mengamati Katagiri Yuichi, kita sedikit banyaknya bisa melihat atau bahkan mempelajari sisi gelap dari manusia. Sekali lagi, video ini bukanlah anjuran ataupun seruan, melainkan lebih ke pembelajaran dan pengetahuan untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?